Halo guys, kembali lagi di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi. Secara umum, sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan button, sedangkan software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan, dan sistem operasi akan dilakukan layanan inti untuk software itu. Sebelum adanya sistem komputer hanya menggunakan sistem sinyal analog dan sinyal digital. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi pada saat ini, telah dapat berbagai sistem operasi dengan keunggulan masing-masing. Pengertian sistem operasi menurut para ahli. Berikut ini pengertian sistem operasi menurut para ahli. Menurut Lim Boshamsi, sistem operasi adalah perangkat lunak atau software yang dapat melakukan tugas mengontrol dan mengatur perangkat keras, sekaligus operasi dasar sistem lainnya, dan juga bisa untuk menjalankan program aplikasi. Menurut MC Leod atau Pearson, sistem operasi adalah program-program komputer yang mengatur sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak komputer kita. Menurut Ferry Indah Yuda, sistem operasi adalah sebuah sistem yang dibutuhkan agar dapat menjalankan semua aplikasi program atau software yang ada di komputer. Menurut M. Suyanto, sistem operasi adalah suatu sistem yang terdiri atas beberapa komponen perangkat lunak atau software yang memiliki fungsi untuk mengontrol seluruh aktivitas yang sudah dilakukan komputer. Dan menurut wahana komputer, sistem operasi adalah software pada tahap pertama yang dimasukkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan. Berikut beberapa fungsi sistem operasi. Manajemen sumber daya komputer. Sistem operasi dapat mengatur waktu sebuah aplikasi yang dijalankan, membagi penggunaan CPU saat aplikasi berjalan bersamaan, memberi akses pada disk, dan lain sebagainya. Berperan sebagai aplikasi dasar sebuah perangkat. Sistem operasi merupakan dasar dari pembentukan program yang ada pada sebuah perangkat. Bisa dikatakan ini merupakan bagian vital yang mengatur semua hal yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi sebuah perangkat. Menghubungkan hardware. Sistem operasi berperan dalam mengkoordinasikan semua perangkat yang saling terhubung pada detik dalam waktu yang bersamaan, seperti penyimpanan internal, mouse, speaker, dan CPU. Dalam hal ini, sistem operasi berperan sebagai jembatan yang menghubungkan perangkat keras dengan perangkat lunak. Kemudian Anda gilirannya akan menjalankan operasi dasar komputer. Mengoptimalkan fungsi sebuah perangkat. Sistem operasi mampu mengoptimalkan kinerja dari sebuah perangkat keras maupun lunak. Sistem tersebut mengatur serta mengendalikan hubungan antara perangkat keras dan lunak agar juga saling bekerja sama dengan baik. Mengatur sistem kerja perangkat. Sistem operasi mengatur serta mengontrol semua fungsi perangkat keras yang digunakan, mulai dari CPU, hard disk, memori, dan lain sebagainya. Tentunya dengan adanya sistem operasi, seluruh perangkat bisa saling bersinergi untuk membentuk kesatuan untuk memaksimalkan fungsi sebuah perangkat. Jenis sistem operasi komputer. Ada beberapa jenis sistem operasi komputer yang cukup terkenal. Berikut ini beberapa jenis sistem operasi yang dijalankan di komputer. Yang pertama, sistem operasi standalone. Pada sistem operasi standalone dapat digunakan oleh single user maupun multi user. Sistem operasi ini juga memiliki fitur-fitur yang cukup lengkap dan dapat berdiri sendiri. Untuk sistem operasi standalone adalah Microsoft Windows, Linux, dan Mac OS. Yang kedua, sistem operasi LCD. LCD hanya membutuhkan perangkat CD atau DVD-ROM tanpa perlu menginstal secara permanen di komputer untuk menjalankannya. Sistem operasi ini sangat ringan karena ukurannya yang cukup kecil. Tetapi sistem operasi LCD tidak memiliki banyak fitur dibandingkan sistem operasi standalone. Inilah contoh sistem operasi LCD, yaitu Knoppix, CentOS, Linux Mint, WinXP Live CD, dan lainnya. Yang ketiga, sistem operasi embedded. Sistem ini langsung ditanamkan di komputer dan tidak bisa berdiri sendiri. Memiliki fungsi khusus dan spesifikasi khusus. Contoh dari sistem operasi embedded adalah ASOS, Linux OS, Java OS, dan Embedded Linux.
Yang keempat, sistem operasi jaringan. Sistem operasi jenis ini dibuat khusus untuk menangani keperluan jaringan komputer. Beberapa layanan yang dapat ditangani oleh sistem operasi jaringan adalah HTTP service, DNS service, sharing printer, proxy server, dan masih banyak lagi. Beberapa contoh sistem operasi jaringan adalah Red Hat, CentOS, Cloud Linux, dan lainnya.